Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di video ini kita akan membahas kisi-kisi ataupun prediksi soal terkait dengan persiapan tes wawancara PKD atau pengawas pemilu di tingkat desa, kelurahan atau sebutan lain. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya dan simak videonya berikut ini. Contoh soal PKD Pemilu 2024. 1. Bisa ceritakan mengenai diri Anda? Jawabannya, jika masih fresh graduate, maka kamu dapat mengawalinya dengan menjelaskan statusmu sebagai lulusan baru, alasan kamu memilih jurusan kuliah atau SMK, dan pandanganmu mengenai karir dari jurusanmu tersebut. Sedangkan jika kamu telah pernah bekerja sebelumnya, maka coba jelaskan dari awal kelulusan dan posisi yang pernah kamu ambil sebelumnya. 2. Apa motivasi Anda menjadi anggota Panwaslu, kelurahan atau desa pada pemilu 2024? Jawabannya, motivasi saya untuk ikut serta sebagai penyelenggara pemilu adalah membantu menyukseskan jalannya pemilihan umum di tingkat kelurahan atau desa saya, khususnya melaksanakan pengawasan pada tahapan pemilu, serta membantu menjamin bahwa pemilihan umum ke depan akan berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 3. Sebutkan struktur kelembagaan Bawaslu. Jawaban, Bawaslu Republik Indonesia atau RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwascam, Panwaslu Desa atau PKD, pengawas TPS. 4. Apa yang kamu ketahui tentang Panwaslu Kelurahan atau Desa di jajaran pengawas pemilu? Jawabannya, Panwaslu Kelurahan atau Desa adalah panitia yang dibentuk oleh panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan atau Panwascam untuk melaksanakan pengawasan pemilu di tingkat kelurahan atau desa. Sesuai pasal 89 ayat 1 dan ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Panwaslu Kelurahan Desa. 5. Coba Anda jelaskan apa saja kewenangan Panwaslu Kelurahan atau Desa. Jawaban, Panwaslu Kelurahan atau Desa berwenang 1. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kepada Panwaslu Kecamatan. 2. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. 3. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 6. Coba Anda jelaskan terkait tugas Panwaslu Kelurahan atau Desa. Panwaslu Kelurahan atau Desa bertugas 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan atau desa yang terdiri atas 2. Pelaksanaan pemutahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. 3. Pelaksanaan kampanye. 4. Pendistribusian logistik pemilu. 5. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. 6. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS. 7. Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS. 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK. 9. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK. Dan 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. 11.
mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan atau desa. 12. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kelurahan atau desa. 13. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Dan 15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Coba Anda jelaskan apa saja kewajiban Panwaslu kelurahan atau desa. Jawabannya, Panwaslu kelurahan atau desa berkewajiban 1. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil. 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS. 3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu, kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Dan 5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas Panwaslu kelurahan atau desa dan tugas domestik lain? Jawabannya, saya akan lebih mengutamakan tugas Panwaslu kelurahan atau desa karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemilu demi kelancaran pelaksanaan pemilu tahun 2024. 9. Kontribusi apa yang bisa Anda berikan jika terpilih menjadi anggota Panwaslu kelurahan atau desa? Jawabannya, berdedikasi penuh dan loyal pada tugas pengawasan, berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum berlangsung, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 10. Apakah Anda siap apabila dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja? Misalnya malam hari Anda harus menjalankan tugas pengawasan kegiatan kampanye di daerah Anda. Jawabannya, saya siap dibutuhkan kapan saja dan saya akan selalu standby, berkoordinasi dengan jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan atau Panwascam setiap saat. Itu saja untuk video saya kali ini, semoga videonya bermanfaat dan video ini hanya sebagai bahan belajar dan juga semoga teman-teman bisa lolos di PKD nanti. Bila mana memang ada hal yang perlu dikoreksi, boleh koreksi di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.